Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Satria dengan NIM 22042345. Baik, saya berasal dari Padang. Di sini saya akan menceritakan tentang kendala salah satu nagari dikaitkan dengan mata kuliah saya, yaitu pemerintahan nagari atau desa. Nah, saya telah menganalisis salah satu nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu nagari Alang Rambah Tapan. Nah, kendala pemerintahan nagari Alang Rambah Tapan dalam upaya mitigasi bencana banjir di sebuah ruang kuliah program studi ilmu administrasi negara, mahasiswa mengikuti mata kuliah pemerintahan nagari atau desa. Nah, dosen menjelaskan bagaimana nagari bukan hanya unit pemerintahan daerah, tetapi juga ada terdepan dalam pelayanan publik dan penanganan masalah sosial. Nah, dalam analisis saya, ada satu nagari, yaitu nagari Alang Rambah Tapan, sebuah nagari yang kerap mengalami banjir musiman akibat curah hujan yang tinggi dan kondisi geografisnya. Nah, dari sinilah mahasiswa mulai menyadari bahwa teori tata kelola pemerintahan nagari yang dipelajari di kelas memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan yang ada di masyarakat. Nah, dalam materi pelajaran dijelaskan bahwa pemerintahan nagari memiliki kewenangan dalam, yaitu yang pertama perencanaan pembangunan nagari, kedua pelaksanaan pelayanan publik, ketiga pemberdayaan masyarakat, dan terakhir yaitu penanggulangan bencana di tingkat lokal. Nah, saya kemudian menganalisis bahwa mitigasi banjir harusnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nagari, RPJM nagari dan RKP nagari. Namun dalam praktiknya di nagari Alang Rambah Tapan, upaya mitigasi tersebut belum berjalan optimal. Nah, hal ini dibuktikan dengan hasil studi literatur saya. Di sana dinyatakan tingginya tingkat kerawanan banjir ini terbukti dari data kerugian yang terjadi pada tahun 2023. Berdasarkan data resmi pemerintahan nagari, tercatat itu ada 60 unit rumah terendam banjir. Yang kedua ada 88 kakak dan 352 terdampak langsung. Yang ketiga yaitu ada 10 unit sepeda motor yang mengalami kerusakan. Yang keempat ada 130 kebun sawit yang terdampak. Yang kelima ada 10 kebun jagung yang rusak. Yang keenam ada 6.000 ekor ayam dan 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang mati. Kemudian yang terakhir yaitu ada kerusakan fasilitas umum berupa masjid, jembatan, lapang hijau, serta 2 unit sampan yang pengangkut sawit. Nah, total kerugian seluruh akibat banjir mencapai yaitu 1.450.000. Nah, angka ini menunjukkan bahwa banjir tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tapi juga pada aspek ekonomi dan infrastruktur wilayah dengan kondisi tersebut. Nagari Alang Rambah Tapan dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan banjir yang tinggi dan membutuhkan mitigasi yang kuat serta terencana. Nah, berdasarkan pendekatan analisis pemerintah nagari atau desa yang dipelajari di kampus, saya mulai mengurangi kendala yang dihadapi pemerintah Alang Rambah Tapan, yaitu antara lain A. Keterbatasan anggaran nagari, yaitu dalam teori keuangan publik desa dan nagari seharusnya dialokasikan secara proporsional. Namun kenyataannya anggaran nagari lebih banyak terserap untuk kebutuhan rutin dan pembangunan fisik dasar, sehingga program mitigasi banjir belum menjadi prioritas utama. Nah, kemudian itu kapasitas aparatur nagari yang sangat terbatas. Nah, mata kuliah administrasi negara menekankan pentingnya sumber daya manusia birokrasi. Di nagari Alang Rambah Tapan, aparatur nagari masih minim pemahaman teknis tentang mitigasi bencana, seperti pemetaan risiko banjir atau penyusunan rencana kontingensi. Nah, kemudian itu ada kurangnya koordinasi antar lembaga. Secara teori, pemerintah nagari harus mampu berkoordinasi dengan BPBD, kecamatan, dan pemerintah kabupaten. Namun dalam praktiknya, koordinasi ini belum berjalan maksimal, sehingga upaya mitigasi masih bersifat reaktif, bukan preventif. Nah, D. Partisipasi masyarakat yang belum optimal. Nah, dalam konsep pemerintah nagari, masyarakat adalah subjek terhadap pentingnya mitigasi banjir masih rendah, sehingga program pemerintah nagari kurang mendapat dukungan aktif. Nah, di akhir analisis saya ini,
Saya merefleksikan bahwa kasus Nagari Alang Ramakappan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pemerintahan nagari dan realitas lapangan. Nah, mata kuliah pemerintahan nagari atau desa ini membantu mahasiswa memahami bahwa kendala bukan hanya soal alat, tetapi juga masalah administrasi, perencanaan, dan tata kelola pemerintahan. Penguatan kelembagaan pemerintah nagari menjadi solusi penting dalam penanganan kebencanaan di Nagari Alang Ramakappan. Nah, pemerintah nagari perlu memiliki struktur organisasi yang jelas seperti pembentukan tim khusus, penanggulangan bencana yang bekerja terarah dan berlandaskan regulasi. Selain itu, optimalisasi kewenangan nagari melalui penyusunan peraturan nagari tentang mitigasi banjir, mulai dari pengalokasian anggaran, pembagian tugas, serta hingga mekanisme koordinasi yang akan memberikan dasar hukum yang kuat dan memungkinkan respon bencana yang lebih cepat, terorganisir, serta sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, di sisi lain, partisipasi masyarakat, koordinasi antar lembaga, dan penguatan kearifan lokal juga harus ditingkatkan pemerintah nagari. Perlu mendorong keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi rutin dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan Barnus, serta memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah APBD. Nah, dan instansi terkait. Kemudian, dengan menghidupkannya kembali nilai gotong royong dan peran minyak mama, pemerintah negeri diharapkan mampu membangun kesiapsiagaan bencana yang tidak hanya administratif, juga berakar pada nilai sosial dan budaya masyarakat. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Saya Arif Rahman Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.